Kalau kambing, embe, domba, nah, itu satu orang satu hanya dipakai untuk berkurban satu orang kambing. Ya satu orang tadi beli kambing, ya, yang harga 2 juta, harga 2,5 juta, harga 3 juta, harga 4 juta, 5 juta, ya, itu silahkan sesuai kemampuan tadi. Ya, semakin mahal, semakin besar dagingnya, semakin banyak suapan-suapan yang dimakan oleh orang lain, menjadi sedekah setiap suapnya tadi. Kalau sapi, kalau unta bisa dipakai untuk 7 orang, bisa dijadikan korban untuk 7 orang. Ya, kalau kambing tadi 1. Tapi ini jangan berfokus hanya sapi itu untuk 7 orang. Diartikan sapi itu hanya untuk 7 orang, tidak. Kalau mampu 1 orang nih, Pak Haji Sodri ini, saya mah mampu nih, sapi 1, saya mah 1 orang, saya aja, ya itu nggak apa-apa. Jadi bukan 7 orang ini 1 sapi, setiap sapi itu mesti 7 orang, tidak. Kalau yang mampu 1 sapi itu 1 orang, cuma maksimalnya gitu. Maksimalnya 1 sapi itu hanya bisa dipakai untuk 7 orang, jangan dipakai untuk kurban 8 orang, tidak. Tapi kalau yang kaya, ini 1 sapi, saya mau udah nih, ya 1 sapi ya untuk keluarga saya, keluarganya cuma ada 4, ya udah 4 berarti tadi, cuma maksimalnya. Jadi jangan tentang masalah kurban, ya, yang harus diperhatikan dan kita harus belajar, ya, mengorbankan sedikit harta kita, sebagian harta kita. Jangan sampai kita kena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'adun falam yudhi falyaqrabanna falam yudhi falyaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai keluasan harta tapi tidak berani bersedekah, tidak mengeluarkan kurban, ya, tidak mengeluarkan kurban, fala yaqrabana musholan, jangan mendekati musholaku. Dalam arti berarti jangan mendekati kasih sayangku, rahmatku dan sebagainya. Kalau mendekati musholah tadi tempat sholat, ancaman dari Rasulullah yang mempunyai keluasan harta. Ya, seandainya kita ini setoran mobil udah lunas, atau setoran mobil udah aman, cicilan rumah udah aman, bayaran-bayaran udah aman, uang masih ada sisa 5 juta, itu namanya sa'atun, ya, kelapangan. Ya, maka harus berkurban, meskipun hukum kurban tidak wajib, ya hanya sunnah, tapi tadi penekanan Rasulullah bagi orang yang mempunyai kelapangan rizki tapi tidak mau berkurban, maka fala yaqrabana musholana. Karena di kurban itu banyak fadilah, keutamaan. Kalau ditarik dengan sedekah, tadi sedekah sudah dibahas, ya, luar biasa fadilah sedekah. Dan kurban itu taqarrub, dari qaruba, pendekatan, artinya mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya semua orang bisa mampu melakukan kurban, tapi tadi dalam urusan bersedekah dan memberi kadang-kadang inginnya menerima, gitu. Inginnya menerima, yang lain mau memberi, ya kurban, ini mah udah, ya, datang-datang bawa pisau, anaknya di belakang, bawa pulang, ya, bawa pulang, ya. Yang lain mah berkurban, ini mah malahan, ya, berebut, ya, berebut kurban, ya. Itu kan yang tidak baik, ya, dalam arti tadi yang kurang baik. Harusnya kan kita yang berkurban, kita yang berbagi, kita yang memberi, ya. Jangan kita yang selalu berharap diberi orang-orang lain, kali-kali kita yang menjadi vokalnya, kita yang memberi. Jangan kita yang minta diberi. Ini tahun ini perasaan dari Indosat nggak turun, ya. Jangan kita yang nunggu dari Indosat nggak turun, kita yang membagikan kepada masyarakat, gitu kan. Seperti itulah contoh. Jadi jangan nunggu diberi oleh orang lain, kita, ya, yang mampu memberi kepada orang lain. Kalau kita punya kemampuan, ya, kumpulin, oh alhamdulillah nih ada anggaran nih 10 juta, mungkin untuk 50 orang, ya, bisa dibagi nih, ya.
Karena punya 10 juta untuk 50 orang, berarti 200.000 anggarannya. Itu kita yang berbagi. Jangan nunggu kita yang diberi, tapi kita yang berbagi. Wal adhiyah sunnatun muakkadah. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tidak sampai hukum wajib tadi. Sunnah muakkadah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan fardu kifayah dalam satu keluarga besar, ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sebagian ulama mengatakan sunnah wajib kifayah atau fardu kifayah bagi keluarga besar. Contohlah, seseorang punya keluarga besar, anaknya ada 10 nih, ya. Anak 10 keluarga besar, dan yang 10 itu udah pada rumah tangga, udah bekerja, dan ada yang mampu di situ. Kalau tidak ada yang mengeluarkan satu pun di keluarga tadi, berdosa kalau hukum fardu kifayah. Ya, cuma itu sebagian ulama yang berpendapat. Contohlah, kalau umpama satu keluarga, ya, satu keluarga udah pada usaha masing-masing, ada yang kaya, ada yang jadi pengusaha, dan tidak ada satupun di Idul Kurban yang berkurban, kalau hukumnya fardu kifayah, dosa satu keluarga tadi, satu keluarga besar. Kalau fardu kifayah ditarik satu keluarga besar itu, kalau fardu kifayah yang ditarik satu kampung, ya berarti tadi kalau di kampung tadi tidak ada yang kurban, ya berarti satu kampung dosa semua. Ya. Tapi itu pendapat sebagian ulama. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama tetap hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Ya. Kalau kambing dan domba, ya ini cukup untuk satu orang. Usianya harus memenuhi. Kalau domba, ya, kalau domba ini yang usianya 1 tahun lebih. Kalau domba, ya, domba itu usia 1 tahun, jangan usia yang muda, usia yang 1 tahun bahkan masuk kedua, berarti 1 tahun lebih lah bahasanya. Kalau embe, ya embe ini yang bulunya tipis, malau sanatani wa ta'ana fi tsalitsah, 2 tahun lebih dan memasuki jalan ketiga tahunnya. Jadi kalau baru 1 tahun yang embe belum bisa dipakai untuk kurban. Kalau sapi sama, 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi sama sapi seperti kambing, ya, kambing embe, ya, yang usia 2 tahun, 2 tahun lebih lah. Berarti kelahiran sebelum Idul Kurban di 2 tahun sebelumnya, ya. Kalau kelahiran sebelum Idul Kurban 2 tahun sebelumnya udah bisa dipakai untuk kurban karena 2 tahun lebih, ya, 2 tahun lebih. Kalau unta, unta itu 5 tahun, ya, masuk ke tahun ke-6. Kalau unta yang bisa dipakai untuk berkurban, unta yang usianya 5 tahun lebih, ya, udah tua, berarti udah 5 tahun diurus. Kalau kambing, embe, domba, nah, itu 1 orang, hanya dipakai untuk berkurban 1 orang, 1 orang kambing, ya, 1 orang tadi beli kambing, ya, yang harga 2 juta, harga 2,5 juta, harga 3 juta, harga 4 juta, 5 juta, ya, itu silahkan sesuai kemampuan tadi. Ya, semakin mahal, semakin besar dagingnya, semakin banyak suapan-suapan yang dimakan oleh orang lain, menjadi sedekah setiap suapnya tadi. Kalau sapi, kalau unta bisa dipakai untuk 7 orang, bisa dijadikan korban untuk 7 orang. Ya, kalau kambing tadi 1. Tapi ini jangan berfokus hanya sapi itu untuk 7 orang. Diartikan sapi itu hanya untuk 7 orang, tidak. Kalau mampu 1 orang nih, Pak Haji Sodri ini, saya mah mampu nih, sapi 1, saya mah 1 orang, saya aja, ya itu nggak apa-apa. Jadi bukan 7 orang ini 1 sapi, setiap sapi itu mesti 7 orang, tidak. Kalau yang mampu 1 sapi itu 1 orang, cuma maksimalnya gitu. Maksimalnya 1 sapi itu hanya bisa dipakai untuk 7 orang, jangan dipakai untuk kurban 8 orang, tidak. Tapi kalau yang kaya, ini 1 sapi, saya mau udah nih, ya, 1 sapi ya untuk keluarga saya,
keluarganya cuma ada 4, ya udah 4 berarti tadi, cuma maksimalnya. Jadi jangan berfokus. Seandainya tadi DKM masjid mengadakan patungan, ya patungan, yang ikut patungan itu ada 20 orang, berarti kan yang 7 ini 2 sapi, yang 6 orang ini kan 1 sapi. Mungkin yang 6 orang ini sapinya ya harganya yang kisaran 18 juta tadi, seperti itu, ya. Jadi tidak baku harus 7 tadi ya, 1 orang pun bisa, cuma maksimalnya ya, maksimalnya. Ini Ustadz yang patungan ada 22 orang, tanggung nih ya, udah dibeliin sapi aja yang gede ya, ini untuk 8 orang, itu nggak bisa. 8 orang yang terakhir nih, biar yang 24 juta nih ya. Kalau 3 jutaan kan 24 juta. Ya jangan, ya udah beliin 3 sapi ya, 1 kambing. Intinya yang berkurban itu ya tadi yang kurban. Ya ini karena yang kurbannya cuma 22, yang ikut patungan berarti yang 3 ini sapi, yang 1 ini kambing. Tinggal siapa yang bagian kambing. Intinya sama aja. Nggak mau, saya nggak mau korban kambing, saya mau sapi aja. Ya kata panitia, ya udah nggak apa-apa, biar panitia aja yang dihitung kambingnya. Tetap daging mah nanti juga dikasih daging sapi, ya gitu kan. Kan ada yang ngeyel, saya mah nggak mau kurban kambing. Ya intinya kan berkurban tadi, ya. Berkurban, kalau udah menyerahkan ke panitia patungan, ya gimana panitia tadi? Ya. Panitia akan mencari yang terbaik ya, dan untuk masyarakat, untuk jamaahnya, intinya dibagikan. Ya, kurban kan nggak wajib diberikan semua ya. Kalau kurbannya sunnah, kita mau minta pahanya, ya silahkan. Kalau nggak malu mau bawa pahanya sama kakinya 1, itu kan kurban, gitu kan. Ya. Kan ada Pak, Masya Allah. Nggak mau kurban ke masjid, kenapa? Kalau dari masjid dikasihnya cuma 1 kilo katanya yang kurban. Saya mau patungan aja, bukan di masjid ya. Saya mau barengan aja sama tetangga nih 7 orang, motong sendiri. Ya udah makan aja sendiri, bagiin sendiri ya gitu kan. Intinya boleh, pahala gede, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Ya. Ya bagiin berarti nanti tinggal dipotong 1/3 boleh. Yang penting kan tadi 1/3. Silahkan kalau daging sapinya ada 100 kilo, 1/3-nya kan 30 kilo. Ya udah 30 kilo dibagi, itu bagi 7. Kebagian ya 5 kiloan, 4 kiloan 1 orang. Itu nggak apa-apa, silahkan itu kan tadi. Silahkan. Cuma kan mungkin tadi kalau udah diniatkan sedekah ya, diniatkan sedekah itu ya harusnya legowo tadi. Boleh mencicipi ya, tapi jangan lebih daripada 1/3 kurban sunnah tadi, sebaiknya ya, sebaiknya. Dan emang harus ya minimal mencicipi tadi, mencicipi ya 1/2 kilo ya, atau 1 suapan tadi, sebaik-baiknya itu ya. Maka panitia juga pasti berpikir, oh ini korban yang 7 nih, ya khawatir ini ada yang korban nazar, maka disilang, itu dipisah Pak, sebaiknya. Takutnya yang 7 ini kurban nazar, maka dikasihnya dari sapi yang kedua. Yang di sini 7 orang ngambil sapi yang di sini, makanya dipisahin dulu. Ya, ini pisahin, ini pahanya 1 aja, paha sapi ini, paha sapi ini, paha sapi ini. Udah digantungin, panitia kan tahu, oh ini 7 orang, maka ini untuk jatah 7 orang yang kurban sapi yang 1. Ini paha sapi yang 1 untuk yang kurban sapi yang 2. Dikhawatirkan tadi takut ada kurban yang nazar. Kalau kurban yang nazar kan tidak boleh makan ya. Makanya ada, saya kalau kurban gak mau makan, istri gak apa-apa di rumah gitu. Yang makan istri itu lebih baik kalau memang yang nazar ya, yang nazar. Kecuali kalau korban sunnah emang harus makan. Itu jadi jangan berfokus tadi 7 sapi 7 orang 1 sapi, setiap sapi harus 7 orang ya. Kalau nggak ada dicari ya, yang nggak ikut kurban aja, nggak ikut patungan, dimasukin udah biar jadi 7 itu. Ya biar jadi 7. Ini kan 6 yang nggak ikut patungan, udah yang nggak ikut patungan udah tambahin ya di sini. Yang nggak berfokus seperti itu ya,
Boleh ya, kalau yang 6 sepakat itu kan boleh ya. Udah satu lagi, ini cuma 6 kebelinya sapi yang 18 juta. Satu lagi kita korbanin siapa? Oh, kebetulan nih ada orang yang gak mampu dikurbanin. Boleh, boleh, tapi harus izin dulu. Kalau masih hidup harus izin, Pak. Ya contoh lah, Pak Ustadz Dodo mau ngorbanin saya dikorbanin. Dikurban nah gitu, bukan dikorbanin ya, beda dengan korban. Dikorbanin itu izin. Misalnya saya tahun ini Pak Ustadz saya mau dikurbanin ya gitu kan. Jangan Pak Ustadz, saya juga masih mampu gitu kan, takutnya kan kalau yang mampu itu jangan, saya juga mau kurban sendiri, gak usah yang lain aja Pak Ustadz, yang lain aja, saya bisa mampu sendiri. Itu contoh gitu kan. Kalau masih hidup kan pasti ada tadi, ada, oh jangan, saya juga mau, saya juga bisa sendiri, jangan dikurbanin. Ya harus izin. Tapi kalau sudah meninggal, mengorbankan orang tua, meskipun di sini pendapatnya beda-beda, ya. Kalau yang wasiat itu kurbannya sah, ya. Kalau umpama bapaknya nanti, kalau seandainya bapak udah meninggal, kalau kejual tanah yang di belakang PT, bapak korbanin, itu kan wasiat. Satu, wajib dilaksanakan, kurbannya sah. Kalau tidak wasiat, ya. Sebagian ulama mengatakan ya tidak jadi kurban. Tapi mayoritas ulama, kembali lagi mayoritas, jumhur ulama, hukum kurbannya sah meskipun yang meninggal tidak izin. Apa alasannya? Liusri, karena susah meminta izinnya. Kalau yang udah meninggal mau minta izin gimana yang udah meninggal? Makanya kalau udah meninggal bapaknya, ibunya, terus anaknya berbakti kurban untuk bapaknya, hukumnya sah, ya. Karena tadi gak mungkin ke kuburan yang ngetok-ngetok, mah mau nggak saya dikurbanin ibu gitu kan, bapak mau nggak, itu kan susah, gak mungkin. Kalau yang hidup kan tadi minta izinnya dulu, ya minta izinnya dulu. Kalau yang hidup ada ya, tapi kan gak mungkin atau jarang yang mau dikorbanin terus nolak, ya udah gak mampu nolak, itu mah udah gak mampu ngeyel gitu kan, pastilah mau ya mau. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau kurban itu wajib jantan apa boleh betina, gitu kan. Kambing atau sapi ini apa harus jantan terus, ya? Kok kejadian di tahun-tahun dulu ini ada kurban sapi tapi dalamnya ada janinnya, gitu kan. Berarti kan sapi itu bukan sapi jantan, ya. Berarti kalau ada janin, ya, ada anaknya, bayi kecilnya di perut, berarti itu perempuan. Itu sah enggak kurbannya? Tetap hukumnya sah. Cuma yang terbaik adalah jantan, kambing jantan, ya. Kambing jantan dan sapi jantan itu yang terbaik. Karena beda dagingnya, kalau daging yang betina beda, makanya yang terbaik itu jantan, ya. Ketika dibandingkan dengan betina. Tapi kalau jantannya jantan pamacak itu yang bibit, ya, yang dipakai kurban, dengan betina perawan belum pernah melahirkan, gitu kan. Betina perawan yang belum pernah melahirkan. Kalau tahapannya tadi, bagusan mana nih? Jantannya jantan yang suka dipakai ini, ya, pakai bibit pamacak gitu kan, dengan betina yang gadis atau betina yang belum pernah melahirkan, ya tetap bagusan tadi betina gadis. Tapi kalau betinanya udah melahirkan, ya tetap yang paling bagus adalah jantan. Tetap yang paling bagus jantan. Makanya di kebiasaan kita jantan. Ketika ada yang bagus, kenapa sih melakukan yang tidak bagus, gitu kan? Ketika masih ada kambing jantan untuk dikorbankan, ya maka kambing jantan tadi. Sapi jantan, ya ketika masih ada yang terbaik, maka pilihlah yang terbaik. Tapi seandainya di satu wilayah, di satu desa, di satu masyarakat kita menemukan yang kurbannya kambing perempuan, kambing betina atau sapi betina, tetap hukumnya sah, gitu ya. Jadi jangan diomong-omongin, jangan, itu kan antara abdol dan tidak abdol. Abdolnya jantan, gitu kan. Tapi kalau urusan sah-sah. Yang tidak boleh itu yang dipakai kurban, ya, al-aural bayin, yang picek, yang buta satu mata atau dua matanya, ya.
yang jelas picaknya, itu nggak boleh. Wal arja al bayin arjuha, ya, yang pincang, kakinya pincang, yang berfungsi cuma 3, yang 1 pincang, itu juga jangan dipakai kurban karena dia cacat. Wal maridul bayin, maraduha, yang sakit parah, ya, bahkan di tahun 2022 kan ada fatwa, ya, yang ketika sapi penyakit sapi dulu, ya, itu kan ada fatwanya bahwa haram dipakai kurban, ya, karena tadi sakitnya parah dan dikhawatirkan menular kepada orang yang mengkonsumsi daging sapi tadi penyakitnya, maka tidak boleh dipakai kurban, ya, tidak boleh. Ada dulu, ya, fatwa yang boleh dipakai kurban kan ini boleh, ini masih berpenyakitan parah, ini tidak boleh. Dulu kan keluar fatwa seperti itu tahun 2022 apa 2023 tahun kemarin, ya, yang fatwa sapi banyak penyakitnya. Yang keempat, wal ajpa, yang kurus, ya, yang sampai hilang sumsuamnya, ya, yang terlalu kurus, yaitu tidak boleh dipakai kurban. Wa yazil hasi, kalau yang dikebiri masih boleh. Kambing jantan dikebiri ini, itu boleh. Kenapa? Karena kalau dikebiri jantan itu makin subur, makin gemuk. Sedangkan dalam tujuan kurban kan yang diambil dagingnya. Hilang 1 biji kambing tapi tumbuh daging kambing yang lebih banyak, kan tujuannya tadi. Makanya masih boleh, ya, dipakai kurban yang dikebiri. Yang tanduknya pecah, ya, tanduknya pecah pun itu masih boleh dipakai kurban karena tanduk kan tidak dikonsumsi. Tapi wala yazil maqtul udhun wa dhabi, tidak boleh dipakai kurban kambing atau sapi yang telinganya buntung, ya, karena dagingnya hilang sedikit tadi, ya, yang telinganya buntung, ya, atau ekornya buntung, itu tidak boleh, ya, yang buntung, ya, maqtu. Berbeda dengan yang pendek. Kalau pendek kan ada kambing yang pendek banget ekornya, itu mah tetap ada, bukan buntung, ya. Kalau buntung kan awalnya ada terus hilang. Waktunya pelaksanaan kurban dari waktu sholat Idul Adha, ya, setelah Idul Adha lah, setelah sholat Idul Adha sampai asar di hari tasyrik yang ketiga, berarti 5, 10, 11, 12, 4, ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari, ya, dari tanggal 10 setelah Idul Adha, terus 11, 12, kalau sekarang di hari apa? Contoh di hari Senin, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kamis masih bisa tuh, asar, ya, itu maksimalnya asar. Kalau udah maghrib udah nggak bisa, berarti sedekah biasa, itu bukan kurban kalau maghrib. Tapi kalau hari Kamisnya asar, setelah sholat asar nih motong kambingnya, itu masih termasuk kurban, ya. Itu boleh. Yang nazar tidak boleh memakan sedikit pun daging kurbannya, tapi kalau yang kurbannya sunnah ini boleh memakannya. Terus bagaimana kalau hukum menjual? Wala yabi'u minal adhiyah, ya. Jangan menjual dari binatang kurban. Yang jangan menjual itu siapa? Yang kurbannya. Yang kurbannya jangan menjual, ya. Kalau mustahik yang diberi, mustahik itu yang diberi terbagi 2. 1 orang miskin, 2 orang kaya. Kita yang di sini termasuk orang kaya, ya, gitu kan. Kalau yang diberikan orang kaya, maka hukum kurbannya itu kan ibahah, membolehkan, bukan itlak, ya. Tapi kalau orang miskin itu hukumnya itlak, silahkan, mau dikonsumsi boleh, mau dijual juga silahkan. Jadi kalau yang miskin mustahiknya, contoh yang miskin ini dapat nih dari masjid ini 1 kilo, dari masjid ini 1 kilo, dikumpul-kumpul ada 10 kilo. Ya namanya miskin, saya mau udah makan daging terus, enggak, saya jual yang 9 kilo, 1 kilo mah untuk makan, ya. Yang 9 kilo dijual di lelang nih 100.000, ya. Boleh kalau yang miskin. Tapi kalau yang kaya nih, saya mah nggak makan kambing, daging kambing, ya dikumpulin dapat 5 kilo, dilelang sama tetangga, mau beli nggak di daging kambing? Nggak boleh kalau yang kaya,
Itu prinsipnya. Jadi kalau yang miskin itu boleh menjual karena hukumnya tadi itlak, silahkan. Mau dikonsumsi silahkan, mau diberikan kepada orang lain silahkan, mau dijual silahkan. Tapi kalau orang kaya statusnya ibahah, itu hanya boleh dia konsumsi, atau kalau tidak diberikan kepada orang lain, jangan dijual. Makanya kasusnya kalau yang seperti kasus suka polemik di masalah kulit ya kan, ada kulit tidak boleh dijual tadi ya, karena tidak boleh, karena di sini walayabi tidak boleh menjual dari daging tadi. Tapi kan orang miskin nggak boleh ngejual, makanya panitia ya cari panitia yang miskin. Cari panitia, ya minimal lah panitia itu ada yang bikin panitia 10, yang kaya 9, yang satu ini yang paling tidak punya 1 orang, nah gitu kan. Panitia akhirnya yang 9 orang ini, ya udah jatah saya atau jatah ini, ya untuk ini diberikan aja kepada fakir miskin nih, kepada yang ini nih, ya dijual gitu kan. Jadi dihibahkan dulu, ya. Atau umpama fakir miskinnya dikumpulin nih, yang miskin nih ada 10, ini gimana nih, ini dijual aja ya, nah gitu kan, sepakat nih yang miskin, ya boleh dijual, nggak apa-apa dijual, karena tadi dibagiin tadi 10 untuk yang miskin, ya. Karena kalau yang miskin tadi boleh ibah, tapi harus diakadkan dulu, diitlakan tadi. Kalau umpama panitia, ya kalau panitia ada 9 yang nggak punya 1, ya udahlah ini untuk jatah yang miskin ya, yang kulitmu untuk yang miskin nih, diberikan kepada yang miskin mau sedekah lagi, ya ternyata dapat, ya ini buat beli rokok lah barang-barang, itu balik lagi berarti itu ya. Itu kan kalau udah milik si miskin, ya tadi udah dijual, dia mau sedekah lagi, mau beliin rokok, barangan untuk ngerokok panitia, ya tadi itu hak si miskin tadi kan, itlak tadi, ya gitu bahasanya. Jadi kalau yang miskin boleh menjual, tapi kalau yang kaya tidak boleh menjual. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim maradallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah yajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami sultanik, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim hatta darisal radwa man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in a'titana. Allahumma hafadna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibakhina min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahhiya jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana ila al-khairi qarribna 'ani sari abidna qdi wa ijana fid dini wa dunya al-akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal musydaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.